persentasenya 31,75 kalau nggak salah ya, 125 bagi 400. Kemudian 100%-nya kan ya tinggal dijadikan 100% ya, itu berapa? Itu ada jumlah barang konsinyasi yang dikirimkan di awal. Kemudian ya itu, jurnalnya dari situ aja, dari, konsinyor nanti bagaimana jurnalnya, kemudian konsinye melakukan sales ya. Sales dengan jumlah, 67,25% dari, total keseluruhan barang ya, dikalikan 5.000 ya, itu adalah sales-nya. Kemudian komisinya, margin antara ini ya, 5.000 dengan 325 selisihnya ya. Nah, 5.000 dikurangi 3.250 adalah margin, komisi yang akan diterima oleh konsumen. Kemudian beban 400.000 ini adalah, asumsinya fade in kan, yang ditagihkan nantinya ke konsinyor. Jadi dibuatkan jurnal antara konsinye dengan konsinyor saja sudah cukup, ya nggak perlu kita, membuat jurnal koreksi atau membuat jurnal apa namanya, eee, penyesuaian ya. Karena di dalam laporan keuangannya si PT Samudra ini kan tidak bisa dipisahkan mana yang konsinyasi, mana yang enggak. Nyampur semua menjadi satu transaksi sales, ya sales di sini kan sales atas, PT Samudra sendiri gitu ya, dan juga sales atas konsinyasi, nggak bisa di-breakdown ya. Kemudian receivable to consignee ya ini, berarti kan yang masih, terutang ya, setoran yang harusnya diterima oleh si siapa, oleh si konsinyor, nggak semuanya bisa diterima. Ya masih ada sekitar 18.200.000 yang masih ada di konsinyor, ya itu bisa diasumsikanlah. Jadi, membuat jurnal konsinyasi dan konsinyor sudah cukup, nggak perlu melakukan jurnal koreksi menurut saya. Karena pertanyaan di sini nggak terlalu, jelas dan lengkap. Oke, kemudian ya itu aja paling. Bisa kita move on ke ini, likuidasi persekutuan? Ya kita me-refresh, materi-materi waktu tingkat 1 Principle Accounting, dan mungkin sebagian di intermediate, pernah disinggung ya, terkait, persekutuan. Apa itu persekutuan? Ya, persekutuan itu badan usaha ya, yang didirikan oleh lebih dari satu orang atau partner atau mitra gitu ya, ya minimal 2 ya, ada mitra A, mitra B gitu ya. Di mana mitra-mitra ini, eee, bersepakat untuk membangun bisnis dengan cara mengumpulkan modal bersama gitu ya, eee, sehingga dibentuklah, yang namanya partnership. Nah, di dalam partnership ada 2 pihak ya secara umum, ada mitra yang aktif, ada sekutu yang aktif, ada yang sekutu yang, pasif ya. Sekutu aktif ini dia bertugas untuk menjalankan kegiatan operasional, ya, perannya adalah peran manajerial gitu ya. Nah, dari situ dia mendapatkan tunjangan gaji atau yang disebut dengan salary allowance. Kemudian mitra pasif kontribusinya hanya penyertaan modal, tidak masuk ke dalam aktivitas operasional, dengan perjanjian atau agreement, kedua belah pihak ini akan mendapatkan bagian dari income ya yang diterima, pada akhir tahun ya. Nah, ada 3 bentuk partnership ya, atau kalau mau diringkas sebenarnya ada 2, general partnership dan limited partnership. Nah, kalau general partnership ini
yang dimaksud dengan, apa, yang biasa kita, apa namanya, yang bisa kita ketahui ya, general partnership ini adalah yang tadi yang saya jelaskan bahwa ada mitra aktif, mitra pasif, ya, sama-sama menyetorkan modal, ya, dan kewajibannya itu, tidak terbatas pada modal yang disetorkan. Jika nanti ada, eee, klaim atau misalkan partnership tersebut bangkrut, maka tagihannya itu bisa sampai ke harta benda pribadi dari milik partner, ya. Nah, itu general partnership ya. Sedangkan yang limited partnership itu, di dalamnya ada yang disebut dengan limited partner. Limited partner ini tidak masuk ke dalam, eee, struktur manajemen ya. Dia tidak ikut sebagai direksi, tidak ikut sebagai, apa, pihak yang memutuskan gitu ya. Nah, limited partner ini kalau misalnya partnership-nya memiliki kewajiban, liability ya, eee, kewajibannya hanya terbatas pada modal yang di-store, hanya terbatas pada modal yang di-store. Berbeda dengan status, partner yang lain ya, ada yang limited partner, ada yang general partner. Kalau general partner dia unlimited liability. Jadi di dalam limited partnership itu ada partner yang, eee, apa namanya, kewajibannya itu tidak terbatas ya, sampai harta pribadi dari partner itu. Ya, itu general partnership dan limited partnership. Nah, bentuk yang lain yang skalanya lebih enterprise ya, skalanya lebih besar, yang disebut dengan joint venture. Pada dasarnya joint venture ini perjanjiannya mirip seperti partnership. Namun karena skalanya besar berarti yang menyerahkan modal, yang menyetor modal adalah perusahaan-perusahaan yang besar ya. Ya tujuannya untuk menyatukan, aset modal supaya nanti bisa gabung pada proyek-proyek yang sifatnya, eee, proyek besar ya. Kemudian jangka waktunya juga terbatas, sebatas kontrak yang disepakati dalam pembentukan joint venture. Ya misalkan proyek tersebut, kontraknya adalah 10 tahun, berarti dalam jangka waktu 10 tahun, GV tadi harus dibubarkan ya. Ya, jadi GV ini, kalau dalam aksi korporasi ya, nama perusahaannya biasanya disebut dengan special purpose, vehicle ya. Jadi perusahaan yang memang dibentuk untuk tujuan, projek ya. Jadi ada manajemennya, ada direksinya dan seterusnya. Eee, perusahaan-perusahaan ini hanya menyetorkan, resource saja gitu ya. Kemudian ya itu tadi, based on project dan waktunya juga biasanya terbatas. Oke, di dalam partnership transaksi-transaksi akuntansi yang mungkin kita, perlu review kembali, yaitu pada tahap awal bagaimana menetapkan, eee, apa namanya, setoran awal ya. Bagaimana mencatat setoran awal dari masing-masing partner ketika membentuk suatu partnership. Ya. Iya, jadi masing-masing partner menyetorkan modal bisa dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk aset yang lain. Kemudian dari situ ditetapkan, berdasarkan besaran kontribusi yang diserahkan tadi, kira-kira kepemilikannya berapa persen antara partner satu dengan yang lain. Nah, anggap saja ada 2 partner, apakah penyerahan aset yang nilainya sama gitu ya dengan partner yang satunya 50-50 gitu ya rasionya, atau rasionya lain gitu ya. Walaupun 50-50 mungkin ada semacam goodwill gitu ya, ada goodwill atau ada, eee, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh salah satu partner sehingga, keunggulan tersebut walaupun tidak dalam bentuk aset itu bisa disetarakan dengan
setoran aset yang diserahkan oleh partner yang lain. Nah, ketika ada goodwill, goodwill ini macam-macam ya, karena mungkin dia punya keahlian, karena dia mempunyai paten, kalau dia mempunyai teknologi yang nggak bisa dimiliki oleh partner lain gitu ya. Maka pengakuan atas, keunggulan kompetitif dari salah satu partner itu, bisa diakui sebagai aset ya di dalam laporan keuangannya, partnership ya. Nanti ada 2 metode bagaimana menentukan goodwill, apakah dengan metode bonus atau metode, apa namanya, goodwill ya. Yang kedua, penambahan atau pengurangan modal. Penambahan modal itu terjadi ketika partner menambahkan, eee, capital ya ke dalam, struktur modal partnership ya. Ya misalkan tadinya modalnya 50 kemudian, partner A tadi menambahkan 10 ya jadi 60 gitu ya. Itu akan menambah capital. Berkurang karena 2 drawing dan withdrawals. Ya, drawing ini merupakan, penarikan atas modal yang sifatnya rutin, periodik gitu ya, dan nilainya relatif, kecil ya. Tujuannya untuk menggaji dirinya sendiri dan sebagainya. Bedanya dengan withdrawals, kalau withdrawals itu penarikannya bisa, eee, apa namanya, insidental gitu ya. Jadi tidak rutin dan bahkan nilainya cukup signifikan ya, besar. Nah, itu bedanya drawing yang periodik dan nilainya kecil, sedangkan withdrawal ini insidental dan mungkin nilainya lebih besar. Oke, yang berikutnya adalah menentukan profit atau loss ya, berapa kira-kira distribusinya gitu ya ke masing-masing partner, ya. Nah, penentuan distribusi profit atau loss itu, biasanya ditentukan juga atau memperhatikan ya, tunjangan-tunjangan yang harus dibayarkan oleh partnership kepada, masing-masing partner, ya. Nah, tunjangan apa saja yang diperhatikan, yang harus dihitung gitu ya. Yang pertama adalah, tunjangan bonus ya. Tunjangan bonus ini biasanya terkait dengan, target net income ya, target laba yang ditetapkan ya di dalam perjanjian misalnya kalau lebih dari, 100 ya, maka kelebihan tadi akan dikalikan dengan persentase tertentu sebagai, tunjangan bonus gitu ya. Bisa juga dari omset, ya kalau melebihi sekian, juta produk ya, maka kelebihan tadi akan dikalikan dengan harga produk dan persentase tertentu sebagai bonus gitu ya. Nah, bonus di sini juga, perhitungannya kalau misalkan dari net income, bisa sebelum atau sesudah adanya pembayaran tunjangan gaji. Nah, sekarang lanjut ke tunjangan gaji ya, salary allowance. Tadi disebutkan bahwa salary allowance atau tunjangan gaji itu diberikan kepada partner yang aktif, yang menjalankan kegiatan operasional, manajerial, partnership, ya. Nah, bagi yang pasif, ya tidak dapat ya, nggak dapat, ya. Jadi itu salary allowance ini merupakan, tunjangan yang diberikan pada partner aktif. Nah, bagi yang pasif ya kemungkinan akan mendapatkan tunjangan bunga. Nah, apa ini tunjangan bunga atau interest allowance? Tunjangan yang diberikan berdasarkan, eee, saldo capital yang mengendap ya di dalam, equity partnership atau di dalam capital-nya partnership, ya. Maksudnya gimana? Maksudnya, eee, misalnya ya awal tahun itu modal dari partner A itu 100.
ditetapkan bahwa, tunjangan bunga itu 10% ya, setahun. Berarti dari perjanjian tersebut, dari agreement tadi, modal sebesar 100 itu kalau dia bertahan sampai setahun ya, dari nilai besaran 100 tadi, dikalikan 10% itu adalah tunjangan, bunga yang akan diterima oleh si, eee, pemilik modal ya. Jadi 100 dikalikan 10% berarti 10 ya. Nah, bagaimana jika modalnya berubah-ubah dalam jangka waktu setahun itu, kadang 100 gitu ya, kadang 120, kadang 90 ya. Nah, cara menghitungnya adalah dengan, weighted average ya, weighted average. Oke, nanti saya jelaskan. Berikutnya, eee, setelah memperhatikan tunjangan-tunjangan, maka yang tersisa di dalam bottom line itu adalah, eee, remaining amount. Apa itu remaining amount? Ya nilai sisa setelah memperhitungkan tunjangan bonus, tunjangan gaji, tunjangan bunga. Nah, nilai sisa ini bisa surplus, bisa defisit ya. Kalau surplus artinya, net income setelah dikurangi tunjangan itu masih ada, eee, nilainya lah, masih ada apa namanya, sisa yang bisa dibagikan. Nah, kalau ada sisa yang dibagikan, ya, income yang masih bisa dibagikan, maka, dari sisa tadi dibagikan secara proporsional sesuai dengan agreement ya, sesuai dengan perjanjian. Nah, kalau rugi bagaimana? Kalau rugi biasanya simetris ya, sama ya. Misalnya kalau untung baginya 50-50 gitu ya, kalau rugi juga 50-50 gitu ya. Oke, tapi dalam prakteknya bisa tidak simetris ya. Jadi kalau untung mungkin 50-50, tapi kalau rugi 60-40, nah itu bisa terjadi. Maka agreement-nya sangat-sangat modified ya, sangat-sangat bisa dimodifikasi tergantung kesepakatan antar partnership ya, dan tidak dibatasi gitu ya dengan, apa, ketentuan atau norma atau tidak dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang mengikat. Karena memang kesepakatan antara, partner-partner yang saling saling apa namanya, mencari titik temu ya, win-win solution gitu ya. Oke, itu adalah, eee, sharing atas nilai yang tersisa setelah ada, adjustment atau, perhitungan allowance. Kemudian kalau ada partner baru, ya kalau ada partner baru, eee, biasanya itu akan ya merubah komposisi dari, modal ya. Tadinya 2 partner sekarang nambah satu jadi 3. Nah, atas penambahan tadi bagaimana modalnya ada 2 cara. Yang pertama adalah assignment. Assignment itu, eee, komposisinya memang berubah karena ada, modal tambahan yang baru masuk gitu ya. Atau yang kedua ya, yang kedua metodenya adalah, partner tadi, yang baru tadi harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan, kepemilikan, partnership atas partner-partner yang existing sebelumnya ya. Lalu bagaimana jika ada partner yang berhenti, pensiun, atau meninggal dan sebagainya? Ya, atas partner yang mengundurkan diri, maka komposisi dari kepemilikan akan berubah. Biasanya partner yang mengundurkan diri tersebut harus membayar sejumlah uang ya, kompensasi kepada partner yang eksis ya. Oke, jadi penambahan partner kemudian pengunduran diri partner itu pada dasarnya tidak mengubah ya, atau tidak membubarkan partnership, ya. Kecuali kalau cuman ada 2
partner ya, satu mengundurkan diri kan berarti kan gugur ya, hanya jadi perusahaan pribadi ya, itu artinya bubar ya. Atau bubar karena perjanjian. Jadi kalau misalkan adanya tambahan partner baru, dalam perjanjian disebutkan bahwa, apa, adanya partner baru tersebut mengakibatkan partnership harus dibubarkan terlebih dahulu, kemudian dibentuk kembali dengan komposisi yang baru, nah berarti artinya itu apa, bubar ya, kalau ada partner baru. Baru kemudian, di-declare lagi yang, partnership yang apa, yang dengan wajah baru tadi. Kemudian kalau ada partner yang, mengundurkan diri berdasarkan perjanjian misalnya, ada satu partner ya, dari sekian partner, ya walaupun satu saja gitu yang keluar, eee, menyatakan bahwa partnership itu harus dibubarkan, maka bubar gitu ya, bubar. Kalau ingin bentuk kembali ya silakan, jadi dengan, dengan komposisi yang berbeda gitu ya, tanpa mengikutkan partner yang mengundurkan diri. Nah, jadi adanya penambahan partner dan pengunduran diri partner itu kemungkinannya bisa dibubarkan ya, bisa juga dia tidak berubah, tetap dia partnership-nya itu tidak mengalami perubahan, tergantung ya perjanjiannya bagaimana. Nah kemudian ada pembentukan modal awal, ada juga likuidasi ya. Jadi sesuai dengan katanya likuidasi di sini adalah melikuidkan aset-aset yang ada di dalam partnership, tujuannya adalah untuk mendapatkan, eee, dana ya, dalam rangka pelunasan atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh partnership ya. Misalkan ada hutang, terhadap supplier gitu ya, kreditor dan sebagainya. Nah, itu likuidasi. Penyebabnya apa? Nanti akan dijelaskan di slide, berikutnya. Tapi sebelum ke sana kita akan refresh atau review dulu tentang pembentukan partnership ya. Ya, eee, initial payment ya. Jadi pada saat membutuhkan partner, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya ya ini yang diajarkan di prinsipal juga sama ya. Nah, bisa dilihat di textbook-nya BIMS ya. Ami dan Paul itu sama-sama bersepakat untuk membangun, bisnis berupa partnership kemitraan ya, eee, dengan menyetorkan cash ya. Jurnalnya berarti cash pada Ami Capital, cash pada Paul Capital. Lalu dari sini ya, ada alternatif lain misalkan Paul itu tidak hanya cash ya, tapi juga menyetorkan, aset non cash ya, berupa equipment, land dan sebagainya. Maka jurnalnya adalah cash, equipment, land pada Paul Capital. Ini, simpelnya, seperti itu ya jurnal. Kemudian, eee, jika ada bonus atau goodwill ya pada saat initial investment. Seperti yang saya jelaskan tadi mungkin, secara resource yang diserahkan, ya aset baik itu kas, non kas, antara partner A dan partner B, ya jumlahnya tidak sama. Nah bisa jadi seperti itu ya, tidak sama. Tapi di dalam perjanjiannya, kepemilikannya itu 50-50 ya, berarti sama, setara. Nah terus perbedaan tadi bagaimana? Ya, perbedaan tadi muncul dianggap sebagai adanya bonus atau goodwill. Nah bonus atau goodwill tadi, biasanya wujudnya adalah berupa pengakuan ya, pengakuan, eee, individual talent ya. Jadi
apa namanya, secara individu mungkin orang tersebut atau mitra tersebut memiliki, bakat atau keahlian di bidang bisnis ya, lebih dari partner yang lain ya. Sehingga partner yang memiliki kelebihan tadi nggak perlu menyetorkan secara full ya modalnya. Cukup dengan menggaransi bahwa dengan kemampuan dia, keunggulan yang dia miliki itu akan bisa, eee, secara prospek akan bisa meningkatkan net income ya. Selain individual talent ada business connection, jadi maksudnya adalah, eee, mungkin mitra tersebut memiliki keunggulan jaringan yang sangat luas ya, jaringan bisnis yang sangat luas, bisa supplier, bisa customer, bisa, apa, bisa pesaing ya, bisa dan sebagainya ya, jaringan bisnis yang luas termasuk modal ya, permodalan. Kemudian customer base ya, berbasis customer ya, mungkin partner yang memiliki keunggulan ini memang tadinya me-maintain, segmen pasar tertentu ya. Jadi dia memiliki, eee, database, konsumen yang banyak gitu ya, punya pengalaman me-maintain hal tersebut. Nah itu bisa menjadi nilai tambah dalam, pembentukan partnership ya. Sebagai bonusnya nggak perlu store, modal secara penuh ya, hanya sebagian saja, itu cukup. Kemudian ada juga intellectual know-how. Nah ini intellectual know-how itu maksudnya bisa juga, berupa teknologi, bisa juga dengan metode ya yang dimiliki yang patennya adalah hanya merupakan milik partner yang tadi ya, memiliki keunggulan tadi ya. Ya, bisa teknologi, bisa paten, bisa nama baik dan sebagainya. Trademark juga bisa. Nah, bagaimana atas selisih tadi? Ya, selisihnya kan tadi, muncul sebagai goodwill ya. Ada 2 metode, kalau pendekatannya yang pertama itu menggunakan bonus ya, pendekatan bonus. Dengan cara capital account atau capital yang benar-benar terkumpul ya, benar-benar terkumpul dari partner A, partner B ya, berapa yang dikumpulkan seadanya di situ, tidak memperhitungkan goodwill. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dengan metode goodwill. Kalau metode goodwill berarti mempertimbangkan, selisih ya, selisih nilai ya, yang bisa disetarakan tadi dengan partner yang lain, yang mana selisih nilai tersebut dicatat sebagai goodwill di dalam laporan keuangannya partnership. Oke, kita lihat contoh yang langsung ya. Eee, dengan pendekatan bonus ya. Misalnya kami, menyetorkan modal ke dalam partnership terdiri dari land, building masing-masing 10 dan 40 dolar. Kalau di total, jumlah modal yang disetorkan adalah 50 ya. Oke, berarti 50. Selanjutnya Paul itu menyetorkan modal, cash dan inventory masing-masing 7 dan 35 dolar, jadi totalnya 40 dolar. 42 dolar ya. Emmy 50, Paul 42. Nah, dengan pendekatan bonus maka, setoran modal tadi dijumlahkan apa adanya, 50 ditambah 42, 92. 92 dibagi 2 kalau pendekatannya atau, komitmennya adalah kepemilikannya 50-50 berarti 92 dibagi 2 masing-masing adalah 46 ya, kepemilikan asetnya. Nah, jurnalnya menjadi seperti yang ada di layar itu ya. Cash, inventory, land, building pada Emmy dan Paul Capital. Kalau kita perhatikan, capital Emmy dan Paul itu sama, karena disepakati 50-50 ya, walaupun Emmy menyetorkan 50, empatnya kemana? Empatnya sebagai bonus ya, diserahkan kepada Paul ya. Ini adalah pendekatan, bonus ya.
$4 diserahkan dari EMI ke Paul. Paul tadinya 42 menerima dari EMI 4 sehingga modal Paul menjadi 4. Oke, ini pendekatan bonus, yang kedua pendekatan goodwill. Nah, kalau pendekatan goodwill agak berbeda caranya dengan meng-implied atau men-100%-kan modal yang disetor oleh partner dengan nilai yang paling tinggi ya. Nah, tertingginya adalah kalau dibandingkan MI kan 50, Paul hanya 42. Berarti yang digunakan adalah yang di-implied adalah yang MI. Perjanjiannya kan 50-50 berarti di 100% kan gitu ya. 50 dibagi 50% ya nilainya kalau di-implied adalah 100. 100 ini adalah nilai aset dari partnership. Nah, baru kemudian apa namanya, kekurangannya nanti akan dicatat sebagai goodwill ya. Nah, kurangnya berapa? Karena kalau di-imply adalah 100 dibagi 2 adalah 50, sementara Paul hanya punya 42, kurangnya adalah 8. Nah, 8 inilah nilai intrinsik goodwill yang akan dicatat di dalam neraca atau di aset, partnership ya. Jadi seperti apa? Jadinya seperti ini. Oke, land building MI capital 50 ya. Sedangkan Paul itu adalah cash inventory 42 ya. Bagaimana caranya supaya Paul itu 50? Berarti ada selisih goodwill besar 8. Maka 8 ini dicatat sebagai goodwill di dalam laporan keuangan partnership. Oke, ini pendekatan goodwill. Ya, eee, gitu ya, jelas ya? Yang berikutnya penambahan atau pengurangan capital. Oke, sudah dijelaskan di awal ya, penambahan capital akan menambah capital, pengurangan berupa drawings maupun withdrawals akan menurunkan, capital ya. Kemudian di dalam, kegiatan operasionalnya di akhir tahun dihitung berapa net income. Nah, net income ini itu akan ditutup ke, masing-masing capital ya, sesuai dengan persentase porsi rasio yang ditetapkan di dalam perjanjian. Oke, ini sebagai contoh MI menarik drawings ya. Apa tadi drawing? Drawings adalah penarikan modal yang sifatnya rutin dan nilainya relatif kecil ya, untuk kompensasi gaji, kompensasi operasional dan sebagainya. Dan juga withdrawals ya, MI menarik withdrawals ya. Ini jumlahnya, relatif lebih besar dibandingkan drawing. Jurnalnya seperti itu, MI capital ya, pada MI drawings dan MI withdrawal. Kemudian, Paul juga ngambil capital ya, Paul capital pada Paul drawing. Lalu kalau ada net income di akhir tahun, ya net income ini masuk ke income summary dulu kan ya. Baru kemudian dari income summary ditutup ke masing-masing capital partner ya, masing-masing modal dari para sekutu. Jurnalnya income summary pada, MI capital dan all capital. Ya ini salah satu format atau bentuk, laporan yang disebut dengan statement of partners capital ya, laporan
modal, eee, mitra atau sekutu. Nah, kalau kita lihat strukturnya mirip seperti laporan perubahan modal ya, tapi agak berbeda karena memang ada, kolom yang mengidentifikasi berapa persentase kepemilikannya si partner ya, satu dengan yang lain, dan porsi yang diterima juga beda-beda ya, porsi, apa, kalau di sini investasi ya, penambahan investasi, ada withdrawal, ya penarikan, ada drawings yang rutin tadi, ada net income, net income nanti dihitung semuanya kira-kira, capital balance-nya berapa ya, yang ada di bottom up tadi. Ya selanjutnya profit and loss sharing agreement. Nah ini, ya pada bagian ini, eee, bagaimana cara gitu ya, bagaimana cara menentukan profit and loss ya, eee, untuk dibagikan ke masing-masing partner. Oke sebelumnya sudah nerima slide ya? Slide-nya sudah di-download belum? Ada di Google Classroom? Di mana ya Pak ya? Saya belum terima. Oh belum ya? Ada di Google Classroom, silakan di-download masing-masing. Oke, Kalau yang slide belum ada. Kalau yang belum ada? slide nggak ada Pak soalnya. Oh Udah slide nggak belum ada. ada? Oh ini baru-baru. Ada ya? Iya Pak ada. Ya. Jadi, di sini untuk menghitung profit and loss sharing ya, itu harus memperhatikan yang namanya tunjangan-tunjangan ya, tunjangan bonus, tunjangan, gaji, kemudian ada tunjangan, apa namanya, bunga. Nah, tunjangan bonus tadi, diberikan kepada biasanya adalah mitra aktif ya, mitra aktif ya, memiliki, kemampuan untuk mengelola, me menjalankan kegiatan operasional, ya, melakukan aktivitas penjualan. Nah, dari aktivitas tersebut, ya, mitra yang aktif mendapatkan insentif ya, mendapatkan insentif berupa bonus. Ada salary allowance, ada interest allowance, dan sisanya nanti remaining amounts yang akan dibagikan ke masing-masing partnership. Oke, sekarang yang pertama dulu, ya menentukan, bonus ya, bagaimana cara menghitungnya. Ya. Nah, bonus itu bisa diberikan sebelum atau sesudah tunjangan, ya. Contohnya di sini, jika bonus itu diberikan setelah memperhitungkan tunjangan, maka rumusnya seperti yang, terlihat di situ, ya. Bonus sama dengan B% atau persentase bonus yang akan dikalikan gitu ya dengan dasar bonus gitu ya, dasar perhitungan bonus. Di mana dasar perhitungan bonusnya adalah net income dikurangi salary allowance dikurangi, bonus juga.
Ini ngitungnya gimana nih? Ada semacam circular reference ya. Jadi tinggal pindah posisi aja nanti, pindah ke kiri bonusnya, sehingga akan ketahuan nilai bonusnya berapa. Ya rumus ini digunakan kalau, bonus itu dihitung setelah memperhatikan tunjangan-tunjangan ya, tunjangan gaji maupun tunjangan bonus itu sendiri. Nah, eee, catatan di situ menyebutkan bahwa tunjangan gaji itu bukan merupakan expense, bukan merupakan beban ya, yang akan menentukan nilai net income. Jadi ini setelah net income. Tunjangan gajinya di sini yang akan diberikan kepada mitra aktif itu, eee, apa namanya, bukan merupakan beban ya, tapi sebagai pengurang net income. Ya itu bonus and salary allowance. Untuk salary allowance besarannya tergantung, eee, apa namanya, persentase kepemilikan, bisa juga seperti itu. Bisa juga, ada pembobot tertentu yang tadinya secara kepemilikan 50-50 gitu ya, tapi penggajiannya mungkin berbeda karena mitra yang satu dengan mitra yang lain, beban operasionalnya mungkin berbeda, ya. Yang pasif dengan aktif lain lah ya. Atau misalkan dua-duanya aktif ya, mitra A dan mitra B saling apa, sama-sama aktif, maka tergantung nanti, bobotnya berat yang mana, aktivitas administratif kah atau aktivitas penjualan kah gitu ya, ataukah produksi dan sebagainya yang akan meningkatkan atau memperbesar bobot, dalam pembagian salary allowance itu. Ya, selanjutnya, eee, interest allowance and capital. Ya, bagaimana cara menghitung interest allowance and capital? Oke, metode yang digunakan adalah yang umum ya digunakan itu weighted average balance. Weighted average balance ini maksudnya adalah, eee, membobot ya saldo capital berdasarkan jangka waktu, berapa lama saldo tersebut bertahan ya. Misal awal Januari, mitra A atau sekutu A itu menyetorkan modal 100, oke. Kemudian di awal bulan itu juga ditambahkan 10, berarti menjadi 110 ya. Sampai berapa lama? Ya sampai modal tersebut berubah ya. Jadi awal Januari 110, kemudian dilihat, nah ternyata contohnya tanggal 3 Maret, sorry bulan Maret itu modalnya, bertambah menjadi 120, jadi nambah 10 ya, sekarang menjadi 120 di bulan Maret. Nah, cara menghitungnya berarti, beban sorry, capital yang 110 tadi bertahannya itu sampai dengan akhir Maret, gitu ya. Nah, dikalikan 3 bulan gitu ya, dikalikan 3 bulan. Jadi pembobotnya adalah jumlah bulan, ya. Harian bisa sih, tapi akan sangat merepotkan ya. Oke, mungkin pendekatan bulan yang akan lebih memudahkan. Nah, eee, apa tadi, 110 berarti dikalikan dengan 3, Januari, Februari, Maret, bertahan selama 3 bulan. Kemudian awal April kan sudah menjadi 120 ya. Nah 120 ini bertahan berapa lama? 1 bulan kah? 2 bulan? Sampai dengan pertengahan semester kah? Gitu ya. Anggap saja 120 ini sampai dengan akhir Juni, berarti 3 bulan ya. Ya. Tadi 110 dikalikan 3 ditambah lagi
120 dikalikan 3. Nah, 120 ini sampai kapan dia bertahan? Kalau sampai akhir tahun berarti pengalinya bukan 3 tapi berapa? 9, kan. 120 kali 9. Jadi 120 kali 3 hasilnya sorry, 110 kalikan 3 hasilnya 330 ditambah 120 dikali 3, sorry 120 dikali 9, ya ketemunya berapa itu? Dijumlahkan baru dibagi 12. Nah, itu adalah weighted average, balance atas, capital, ya. Ya, itu ya cara menghitungnya. Allocating income. Ya, tadi sudah dijelaskan partners allowance untuk, bonus, salary, dan interest dialokasikan. Baik itu cukup atau enggak cukup ya atas, net income yang eksis ya. Atas laba yang ada itu nggak peduli dia cukup atau nggak cukup. Kalau nggak cukup berarti kan defisit, kalau cukup surplus ya. Ya nggak masalah kalau surplus tinggal dibagi. Tapi kalau nggak cukup berarti kan defisit. Nah, defisit ini akan tetap akan dialokasikan ke masing-masing, partner. Kalau surplus itu akan menambah, kalau defisit akan mengurangi modal. Oke, nggak ada masalah. Ya, berikutnya contoh dari, sharing profit ya. Ini ada di BIMS juga. Ada 2 partner, Lot and Babel ya, sama-sama bersepakat untuk membagi profit ya. Lot dan Babel masing-masing mempunyai, gaji atau tunjangan gaji ya 60 dan 30 ya, jadi sama-sama aktif ya. 60, 30. Lalu, Babel di sini, mendapatkan bonus 50% dari kelebihan profit ya. Jadi profitnya ini melebihi batas, batas bawah dari, dapat bonus atau enggak bonus gitu ya. Nah, batasnya di sini adalah 500 ya, kalau lebih dari 500 maka kelebihan dari 500-nya itu akan dikalikan 50% yang diberikan kepada Babel ya. Kemudian masing-masing, mendapatkan alokasi atau mendapatkan tunjangan bunga 10% dari, kapital awal. Diketahui Lot itu memiliki modal 400, sedangkan Babel 350. Oke. Nah ini, perhitungannya cukup sederhana. Kalau tadi kan yang weighted average kan agak perlu dibobot gitu ya. Nah, kalau seperti ini gimana ngitungnya kalau dibobot? Karena nggak ada perubahan sampai akhir tahun, berarti kan 400 dikalikan jumlah bulannya bertahan selama 12 bulan ya. 400 kali 12 dibagi 12 gitu ya. Kali 12 dibagi 12 karena selama 1 tahun tidak berubah ya, tetap 400 ya. Kalau nanti di pertengahan semester itu menjadi 400, eee, menjadi berapa ya, menjadi 500 gitu gimana ya? Jadi nambah 100 ya, nambah 100. Berarti gimana? Weighted average-nya 400 dikali 6 ditambah
500 dikali 6 ya, semuanya di dalam tanda kurung dibagi 12 ya, ketemunya 4,5 ya kan? Nah itu weighted average untuk, capital. Baru dikalikan 10% ya, 10% lot dapat 40, Babel dapat 35. Sisanya baik itu laba atau rugi akan dibagikan ke lot dan Babel. Nah, proporsinya berapa? Rasionya berapa? 60/40. Ini tergantung dari agreement. Ya bisa simetris, bisa nggak simetris. Maksudnya kalau profit dia 60/40 gitu ya, kalau loss mungkin bisa 50/50 gitu ya, tergantung dari agreement. Profit dari partnership atau laba dari partnership sebelum, tunjangan-tunjangan tersebut ya, itu nilainya adalah 660. Nah, tinggal kita susun nih, sharing profitnya gimana cara. Ini dia. Net income-nya 660 ya, profit tadi ya. Kemudian dibagikan ke masing-masing sebagai, terlebih dahulu ya, perhitungkan salary allowance atau tunjangan gaji. Tunjangan gaji dikurangi 90 ini tadi terdiri dari 60 lot, 30 bebel ya. 60, 30, totalnya 90. Kemudian, tunjangan bonus tadi diketahui, eee, atas kelebihan ya, kelebihan dari 500 ya, atas kelebihan profit yang di atas 500 itu akan diberikan bonus. Rumusnya gimana? Nah, diketahui net income-nya 660, targetnya ada 500, 660 dikurangi 500 kali 50% ketemunya 80. Ke siapa? Ke Babel ya. Dikirim diberikan kepada Babel. Lalu interest allowance adalah, bunga yang dihasilkan dari penanaman modal, masing-masing partner ke dalam partnership ya. Tadi sudah dihitung saldo awal dari lot, kapitalnya 400, Babel kapitalnya 350. Dikalikan 10% berarti lot 40, Babel 35. Total 75. Ini yang menjadi pengurang net income. Masih ada sisa? Masih 415. 415 dibagikan ke, masing-masing ya lot Babel dengan perbandingan atau rasio 60 dibanding 40. Oke, yang diterima oleh lot dan Babel adalah ya tinggal dijumlahkan ya, mulai dari allowance sampai, pembagian remaining tadi. Oke, jelas di sini? Lanjut lagi, skenario yang lain, eee, diasumsikan net income-nya itu 120 ya, kalau tadi kan lumayan banyak ya 660. 120 ini, akan dikurangkan dulu dengan tunjangan-tunjangan. Nah, di dalam salary allowance ya, karena dia sifatnya tetap, itu, menggunakan komposisi yang sebelumnya ya, 60, 30. Jadi total dari salary allowance-nya adalah 90 ya. Lalu bonusnya nggak dapat, karena di bawah target, di bawah 500. Oke, interest allowance-nya tetap ya, berdasarkan saldo awal, capital bertahan sampai dengan akhir tahun, berapa nilainya dikalikan 10%, 40, 35, total 75. 120 dikurangi 165, hasilnya adalah defisit 45.
Nah, defisit 45 ini tetap diproporsionalkan untuk dialokasikan ke masing-masing capital-nya si partner ya. Oke, hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya setelah dihitung tunjangan dan juga, eee, bunga ya, itu secara keseluruhan ternyata masih masih profit sebenarnya ya. Lot mendapatkan 73, Babel mendapatkan 47. Ya. Jadi intinya di sini, surplus atau defisit setelah adanya tunjangan-tunjangan tersebut akan tetap menjadi tanggungan masing-masing partnership sesuai dengan perbandingan kepemilikan yang ditetapkan di awal saat pembentukan ya. Oke. Ya ini kebetulan 60-40 bisa juga 50-50 ya, atau yang tadi ya, kalau profit ya 50-50, kalau rugi 60-40 bisa juga seperti itu. Tergantung dari, agreement-nya dan itu sangat-sangat, bisa dimodifikasi ya, sangat sangat banyak variasinya, di dalam prakteknya. Oke, teman-teman, itu adalah cara untuk men-sharing profit. Nah, selanjutnya, setelah sharing profit sudah, dijelaskan, eee, tadi di dalam siklusnya kan, partnership dibentuk ya, dibentuk tapi bisa jadi di dalam perjalanannya partnership tersebut mengalami, likuidasi ya. Likuidasi ini macam-macam penyebabnya ya. Kalau terkait dengan lingkungan bisnis, maka kalau ke teori bisnis cycle ya, siklus bisnis, bisnis yang awal-awalnya misalkan dia baru, tumbuh gitu ya, tren omsetnya naik, ya banyak pelanggan, banyak customer ya, kurvanya tersebut akan, mengarah ke, positif ya, naik ke atas. Sampai pada puncaknya ya, memiliki laba yang maksimal gitu ya di masa-masa jayanya. Nah, kalau perusahaan tersebut tidak berinovasi maka bisa ditinggalkan customer-nya ya, omsetnya bisa menurun, turun turun, semakin turun, bebannya tetap, sementara penjualannya turun, gitu ya, akan rugi terus gitu. Nah, kerugian yang terus-menerus itu, bisa mengakibatkan, strategi dari perusahaan itu untuk menghentikan beberapa divisi ya, atau menghentikan beberapa jenis, produk yang tidak perlu diproduksi ya. Nah, kalau semuanya hampir kena, ya akhirnya bisa mengarah ke kebangkrutan ya, resesi dan sebagainya kalau secara, apa, makro ya, pembahasan makroekonomi kan begitu ya. Nah, ini resesi kemudian kalau terlalu lama bisa lebih dari 2 kuarter atau bisa sampai lebih dari setahun, bisa depresi mengakibatkan, eee, usaha atau produktivitas dari perusahaan tersebut, mengalami kemacetan ya, penurunan. Nah, kalau sudah demikian maka, selain selain kondisi eksternal ya, adanya, lingkungan bisnis ya, kemudian pesaing, kemudian, faktor customer dan sebagainya. Ada juga, likuidasi itu disebabkan oleh yang pertama, dissociation. Nah ini seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa anggota partner di dalam partnership ya, bisa saja mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri ini, eee, ya macam-macam ya, mungkin karena sudah tidak ingin melanjutkan gitu ya, atau mungkin karena pensiun bisa saja, secara personal sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan usaha, bisa sukarela, bisa
tidak sukarela gitu ya. Kemudian juga bisa karena meninggal yang mengakibatkan, struktur modal dan juga komposisi dari kepemilikan berubah. Nah, persekutuan atau partnership yang dibubarkan karena adanya sekutu yang meninggal atau adanya partner yang mengundurkan diri, pensiun dan sebagainya, itu biasanya sudah ada agreement-nya gitu ya. Jadi kalau ada agreement-nya, ya sudah bubar. Jadi komposisi dari partnernya itu berubah, maka perjanjiannya menyebutkan bubar, ya bubar. Kalau ingin membentuk lagi dengan komposisi yang baru ya silakan ya, nggak ada masalah. Tapi secara, pembukuan ya, secara akuntansi jika, pengunduran diri tersebut secara agreement mengakibatkan pembubaran maka, secara akuntansi yang dilakukan adalah likuidasi. Ya, langkah-langkah likuidasi. Nah, itu untuk yang dissociation. Dan yang dissolution itu pembubaran karena memang, adanya, perubahan komposisi juga. Yang tadinya yang dissociation itu kan karena mengundurkan diri, kalau dissolution ini biasanya adanya penambahan partner baru. Nah, ini juga, dilakukan likuidasi kalau ya, di dalam perjanjian disebutkan ketika ada yang, ada partner yang melakukan, ada partner baru yang masuk maka harus dibubarkan. Secara akuntansi harus dilikuidasi. Kalau perkara nanti membentuk, partnership baru silakan, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, untuk yang kondisi, lingkungan bisnis itu biasanya karena yang ini ya, winding up ini ya, penghentian operasi atau juga likuidasi ya. Ini pengertian yang lebih generik ya. Nah, penyebabnya ya penyebabnya karena, apa, bangkrut bisa saja ya, dan diwajibkan untuk membayar satu kewajiban, yang mana kewajiban tersebut akan, menguras ya resource dari partnership sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Ya, ini adalah winding up atau liquidation. Nah, bagaimana akuntansi likuidasi? Prosesnya dulu kita bayangkan ya. Proses di dalam likuidasi, oke, proses likuidasi yang pertama adalah realisasi atau realization. Apa itu realisasi? Realisasi adalah, eee dilihat dulu neracanya, komposisinya gimana, aset dan liability secara capital-nya, sisi debit kredit, ada aset kas, ada aset non kas. Nah, aset non kas ini kalau dikonversi menjadi kas, ya dengan cara dijual, dilelang, ya maka, langkah ini disebut dengan realization, ya konversi aset non kas menjadi kas, ya. Eee, Konversi ini bisa dilakukan sendiri oleh partnership, ya atau sekutu yang mampu untuk melakukan, apa mampu melakukan me-manage ya, bisa bisa melakukan, eee, apa, likuidasi atau dengan pihak lain ya, misalnya dengan kurator misalkan, ya ada jasa kurator, di mana kurator ini tugasnya untuk mengurusi proses likuidasi ya, mulai dari lelang gitu ya, lelang aset non kas dan sebagainya, kemudian, mengurus di depan legal gitu ya, di depan hukum seperti apa gitu ya. Nah ini, seperti itu.
Oke, lanjut ya. Maaf ada gangguan. Nah, dijual dilelang untuk mendapatkan cash. Nah, langkah berikutnya adalah hasil penjualannya bagaimana nih dibandingkan dengan nilai buku. Ya, nilai buku non kas tadi, aset non kas dibandingkan dengan hasil penjualannya, apakah lebih kecil atau lebih besar? Ya, apakah nilai bukunya atau nilai jualnya itu lebih kecil dibandingkan nilai buku atau nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan nilai buku? Kalau nilai jualnya itu lebih rendah berarti rugi ya. Nah, ini diakui sebagai pengakuan untung atau rugi ya. Langkah kedua. Langkah yang ketiga adalah penyelesaian kewajiban kepada kreditor. Ya, bisa kepada supplier, ya, misalkan masih ada yang berutang atas pembelian persediaan dan sebagainya, maka harus diselesaikan terlebih dahulu ya, menggunakan uang kas hasil penjualan aset-aset non kas. Ini tahap settlement. Kemudian setelah diselesaikan kewajiban tadi kepada para semua kreditor, maka sisanya itu dapat di-disburse ke masing-masing partner. Kalau masih ada sisa berarti surplus ya, surplusnya bisa di-disburse. Kalau ternyata negatif ya, dengan kata lain defisit gitu ya, tidak ada kas yang bisa dibagikan, ya sudah. Ya, berarti defisit yang dibagikan. Nah, asumsi dalam kondisi yang normal itu biasanya ada 4 ini ya, yang nanti saya jelaskan ya. Yang pertama, partnership tadi itu solvent. Ya, kita lihat sekilas saja dari neracanya, apakah aset itu lebih besar dari liability. Ya, kalau aset itu lebih dari liability biasanya masih bisa diselesaikan ya, masih bisa diselesaikan, baik itu dengan sisa kas yang ada di dalam persekutuan atau kalau misalnya sudah habis itu bisa menggunakan harta pribadi dari masing-masing partner. Untuk general partnership itu sifat kewajibannya adalah unlimited liability ya, bisa sampai ke harta pribadi. Kemudian asumsi dalam kondisi yang normal, ya, jadi pengerjaan soalnya juga relatif mudah ya kalau ada soal. Itu semua partner memiliki capital pada sisi kredit. Ya, jadi saldo dari capitalnya si partner itu ada di sisi kredit. Nah, ini nggak ada masalah gitu ya. Artinya tidak ada yang defisit, masih ada sisa capital hasil dari penyelesaian kewajiban kepada para kreditor. Kemudian asumsi yang lain ya dalam situasi yang normal ya, tidak ada loan balance. Loan balance itu maksudnya pinjaman yang diberikan oleh salah satu partner atau semua partner gitu ya kepada entitas partnership. Oke. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ada 2 partner ya dalam partnership itu. Partner A, partner B. Partner A memberikan pinjaman kepada partnership. Yang dicatat di dalam pembukuannya partnership. Nah, atas pinjaman tersebut ya, kalau di dalam urutan penyelesaiannya itu biasanya nanti diselesaikan setelah kewajiban terhadap kreditor dipenuhi ya. Baru kemudian nanti bergerak ke loan dari partner ya. Kemudian semua aset bisa dikonversi ke dalam kas ya, sebelum didistribusikan ke partner. Oke. Ini asumsinya seperti itu ya. Kalau ada soal yang seperti yang dijelaskan di sini itu akan lebih mudah mengerjakannya. Nah, berikutnya bagaimana cara menyelesaikan
Kewajiban ya. Tadi kan dijual semua kan, dijual semua non kasnya menjadi kas, kemudian dari kas yang didapat itu, ditentukan nih prioritas, penyelesaian kewajibannya. Yang pertama kreditor, ya tentu ya, pihak ketiga di sini sangat-sangat, eee eee, apa namanya, didahulukan dalam pemenuhan kewajiban. Biasanya kalau di aturan perdata juga sama, yang kreditor-kreditor ini harus didahulukan. Setelah didahulukan, sudah dilunasi, baru kemudian kalau masih ada sisa, itu digunakan untuk melunasi loan dari partner, ya, loan dari partner. Jadi pinjaman yang diberikan partner kepada, partnership, ya, entitas secara keseluruhan. Oke, ini sedikit apa ya, intermezzo ya. Jadi kalau, ada loan dari pemilik modal itu, di dalam pajak ya, di dalam pajak, aturan pajak. Itu biasanya kalau yang tidak jeli, pengawas pajak atau pemeriksa pajak nggak jeli, eee, bunga atas, pinjaman yang berikan oleh, apa namanya, pemilik modal kepada entitas usaha, itu kan tidak bisa dikreditkan gitu kan, tidak bisa dibebankan ya di dalam, laporan, fiskal gitu ya. Tapi kalau menurut aturan sebenarnya sudah jelas bahwa, eee, biasanya begitu ya, ada partner atau ada pemilik modal itu menggeser dari modal ke pinjaman. Tujuannya supaya nggak dikenakan bunga. Nah, atas pembayaran bunga dari entitas itu ke, pemilik modal itu tidak dikenakan, pajak gitu ya. Dalam rekonsiliasi fiskalnya itu ya, ini kan ada rekonsiliasi fiskal ya. Di sini nggak ada akuntansi pajak ya, teman-teman ya? Akuntansi pajak nggak ada ya? Ya, Nggak Nggak dapet, ada, Pak. Pak. nggak ada. Nah, itu Nggak ada. ada interest expense, kalau interest expense-nya itu dari pemilik modal, ya, bagi yang tidak jeli biasanya tidak dikreditkan. Nah, padahal dalam aturan itu seharusnya, dikreditkan, bukan dikreditkan ya, bisa dibebankan dan harus dibebankan. Kenapa? Karena masuk ke dalam kategori dividen terselubung itu. Jadi kalau teman-teman ditempatkan di pajak, masih ada kemungkinan kan ya, ditempatkan di pajak loh, siapa tahu kan gitu, Kecil, peluang Pak. itu ada gitu kan, siapa tahu peluang itu ada kan. Ya nanti sekitar itulah, jadi triknya, wajib pajak itu, macam-macam ya. Ada yang melalui anak perusahaan, ada yang melalui, pergeseran itu, apa namanya, eee, kerugian gitu ya, bisa melalui transfer pricing, bisa melalui, yang tadi itu ya, seolah-olah pemilik modal itu memberikan pinjaman gitu kan, kepada perusahaannya sendiri gitu ya, daripada, kena dividen ya, dividen itu kena pajak gitu kan, mendingan, dipinjamkan saja gitu dalam bentuk loan gitu atau pinjaman ke perusahaan. Nah ini triknya mereka. Oke itu intermezzo saja ya. Oke yang ketiga, kalau sudah dipenuhi loan dari partner, eee kewajiban berikutnya adalah membantu partner yang defisit. Nah partner yang defisit itu maksudnya gimana nih? Jadi ketika semuanya sudah dipenuhi, kewajibannya sudah dipenuhi, ternyata, eee, ada salah satu partner atau beberapa partner yang, capital itu negatif atau defisit. Nah, untuk menutupi defisit itu ya, maka partner lain berkontribusi untuk menalangi, untuk menutupi defisit partner yang lain, ya, yang mengalami, kekurangan, modal gitu ya. Ya pada dasarnya dia, menggeser kas ke sana gitu ya, kas perusahaan, kas partnership ke, perusahaan yang mengalami atau partner yang mengalami, defisit gitu. Nah, kalau kondisi defisit ya dan partner yang bersangkutan itu mampu untuk menyelesaikan defisit, ya nggak masalah. Berarti kan dengan kata lain partner yang defisit tersebut solvent.
Solvent itu dia masih memiliki resource untuk menutupi defisit. Namun jika tidak mampu atau insolvent, nah bisa dibantu dengan diselesaikan, oleh ya partner-partner yang lain ya, untuk menutup defisit tadi. Ya, ini, urutan dari penyelesaian kewajiban. Nah, kita lihat dulu sebentar. Ini ada di BIMS ya, silakan teman-teman, buka, apa, textbook-nya. Ya, pada awalnya ya, kondisi dari neracanya Hall and Kir ya, sebagai partnership di sini ya, di akhir tahun adalah, kondisinya cash, non cash, dan ada, eee, apa, kreditor, ada loan, capital, posisinya seperti ini ya. Nah, mereka bersepakat untuk melakukan, likuidasi, oke, melakukan likuidasi. Yang pertama, langkah pertama untuk melakukan likuidasi adalah realization ya, melakukan realisasi. Apa tadi realisasi? Realisasi adalah menjual aset non kas menjadi kas, oke, menjual aset kas menjadi non kas. Nah, jurnalnya seperti apa untuk mengkonversi non kas menjadi kas? Nih jurnalnya ya, kita lihat dulu inventorinya di sana berapa ya, inventorinya kalau menurut catatan atau pembukuan 30 ya, nilainya 30. Kemudian dijual, eee, laku senilai 25.000 ya. Nilai buku 30.000 dijual 25.000, rugi ya. Nah, ruginya tadi akan di-split ke masing-masing partner yang ada di dalam partnership itu. Komposisi dari kepemilikannya diketahui 70-30 ya, 70-30. Jadi 70% dikalikan, 5.000 ya, ruginya kan 5.000 ya selisihnya tadi, ketemu 3.500 untuk whole. Kemudian untuk kir capital itu 30% kali 1.500 ketemunya 30% kali 5.000 ketemunya 1.500 ya. Oke, jadi ini untuk mencatat, eee, apa, kas yang diterima dari realisasi plus kerugian atau keuntungan diakibatkan, perbedaan antara nilai buku dengan nilai jual atas aset-aset non kas ya. Yang berikutnya yang dijual adalah plan aset. Oke, plan aset, ini aset tetap ya, nilainya berapa? Nilai bukunya 40 ya, dijual dengan harga 30, yang diterima kasnya 30, berarti, ada kerugian sebesar 10. Nah, 10 ini di-split menjadi 2, whole, 7 ya, kir 3 ya, sesuai dengan persentasenya, sesuai dengan rasionya. Ya, berikutnya, eee, account receivable. Account receivable nilai bukunya adalah 30, bisa dijual 22 ya. Ya melalui ya macam-macam ya, bisa dijual melalui anjak piutang, bisa melalui collection ya, penagihan kepada para pihak ya. Ternyata masih ada selisih ya, masih selisih nih 8. 8-nya ke mana? 8-nya proporsional sesuai dengan kepemilikan whole dan kir, masing-masing 5,6 dan 2,4. Jadi pengakuan untung atau rugi langsung diatributkan ke capital ya, diatributkan ke capital. Hasilnya jadi seperti apa neraca sekarang? Nah, neracanya menjadi seperti ini. Ini tanggal 5 Januari, tadi kan tanggal berapa? 1 ya, 31 Desember 2016.
Sekarang 5 Januari 2017. Dalam jangka waktu 5 hari lumayan bisa menghasilkan kas sebesar 87. Ya. Kas sebesar 87 ini digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban sesuai dengan prioritas yang tadi sudah ditetapkan di awal ya. Prioritas pertama untuk kreditor, ya, yaitu untuk menutup account payable. Dari 87 ya, diambil 40 untuk menutup account payable, masih ada 47. Masih ada 47 digunakan untuk menutup loan from whole ya, loan dari partner itu sendiri di dalam partnership. 47 dikurangi 10 ya, masih ada 37. Ya, masih ada 37. Oke. Jadi jurnalnya secara keseluruhan dari 37 tadi akan di-split di-split atau tidak? Enggak, tinggal sisanya aja berapa. Ya, nggak perlu di-split, langsung aja dia saldonya berapa. Ya, account payables yang dibayar dari cash hasil penjualan non cash 40, kemudian loan from whole ditutup 10, sisanya 37. Ya, 37 ini ya berarti ditutup ke masing-masing capital. Nah, jadi sudah selesai ya di sini ya. Sudah selesai. Kalau dirinci kembali angka 87 cash yang dihasilkan tadi dari penjualan dan juga saldo kas awal ya. Kalau di breakdown seperti ini ya. Yang pertama urutannya untuk kreditor sudah dibayarkan 40, untuk pemberi loan yaitu partnership itu sendiri sudah diselesaikan. Kemudian sisanya ya diserahkan ke whole dan kir ya. Ya modalnya dikembalikan ya dalam bentuk cash. Oke, ini adalah gambaran sederhana dari apa namanya, likuidasi ya. Nah, kita lihat dulu di dalam laporan likuidasi partnership ya. Jadi ini tugasnya nanti kalau di dalam ujian eee, disuruh biasanya ya membuat statement of partnership liquidation atau laporan likuidasi partnership. Ya, dari judulnya terlihat penyelesaiannya itu periode ya, dari 1 Januari sampai 31 Januari. Ya, ini harus clear ya, judulnya harus benar seperti ini ya. Cara menyusunnya itu mudah ya, ada kolom, ada baris. Untuk sisi kolomnya sama seperti akun yang ada di neraca ya, cuman lebih sederhana. Nah, disederhanakannya seperti apa? Kas, ya sudah kas, setara kas itu namanya kas. Kemudian selain kas dicatat sebagai non kas aset. Jadi ada kas, non kas. Itu sisi debit, sisi kreditnya ada liability, ada capital. Ya, liability ada dua, ada kreditor, ya, atau di sini namanya priority liability. Berikutnya adalah loan ya, loan dari partner itu sendiri. Ini adalah kolom liability. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom kepemilikan masing-masing partner ya. Ini kebetulan ada dua, kalau ada tiga ya ada 3 kolom gitu ya capitalnya. Kalau 4 ya 4 gitu ya. Tergantung atau kondisional kondisi dari berapa partner yang akan disusun di dalam laporan likuidasi.
Nah, barisnya adalah runtutan dari transaksi-transaksinya, ya. Ini balance, tanggal 1 Januari, saldo 1 Januari. Kemudian berikutnya, urutannya kan penjualan inventory ya. Penjualan inventory, diterima kas 25, kemudian, nilai bukunya berkurang 30, ya, defisit akan di-split ke masing-masing whole dan whole dan gear, ya, 2 partner itu. Selanjutnya penjualan inventory, selanjutnya penjualan plan aset, kemudian receivable, ya sama seperti itu terus. Baru kemudian saat payment of liabilities itu hanya terkait 2 kolom, yaitu kolom pengurangan kas dan pengurangan liabilities ya, sebesar 40. Demikian juga untuk payment of, whole loan ya. Jadi, pinjaman partner, partnership. Itu juga terkait 2 kolom saja, cash cash dan, loan ya. Cash-nya berkurang 10, loan-nya juga berkurang 10, sehingga tidak ada lagi loan. Nah terakhir sisa 37 cash-nya ini, ya artinya apa? Ini adalah residu ya kan. Residunya berupa cash sisa 37, ya itu ada di sisi kredit sebagai, capital ya, whole dan gear. Oke, ya seperti itu. Sebentar saya cek absen dulu. Ya selanjutnya, nah, ini kan kondisi normal ya, kondisi normal. Kemudian ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan ya, bagaimana, jika partner itu ada yang mengalami defisit ya, kemudian defisit itu kemungkinan 2, bisa dia itu solvent. Solvent artinya apa? Bisa menyelesaikan, kewajibannya menggunakan, harta pribadi yang dimiliki oleh partner ya, untuk menutup defisit ya. Defisit tadi kan gunanya untuk menutupi kewajiban-kewajibannya. Kemudian, yang kedua insolvent, kemungkinannya insolvent. Nah, kalau tidak punya uang, tidak punya harta lain, maka dibantu partner lain secara proporsional. Ya. Ini posisi, neraca setelah setelah penyelesaian kewajiban ke kreditur sudah dilakukan, ya. Yang berikutnya kan kalau kewajiban sudah diselesaikan, maka, eee, atas kas yang masih tersisa itu akan di-disburse ke masing-masing partner, ya. Oke, ini kondisi awal seperti ini. Nah, tadi kan ada 2 kemungkinan ya, solvent maupun insolvent. Kalau solvent, partnernya bisa menalangi dengan harta pribadinya, kalau nggak solvent, partner lain yang bantu. Nah, kasus yang pertama adalah solvent. Kalau solvent artinya apa? Artinya, partner yang defisit, yaitu di sini J ya. J ini defisit 3 ya. Defisit 3 ini nanti akan diselesaikan dengan cara
menyetorkan kas ya, menyetorkan kas ke partnership. Siapa yang menyetorkan? Nah, J ya. Oke, disetorkan besar 3 akan menambah kas ya, menambah kas 3. Kemudian, eee, saldo kapital yang tadinya debit, artinya negatif kapitalnya, itu akan ditambahkan dengan, 3 ya. Ini kalau di sisi kredit, saldo normal kredit, -3 ditutup dengan 3, -3 ditambah 3, 0 jadinya ya. Nah, dari sini, komposisinya berubah, kas yang ada di partnership itu bertambah dari 25 menjadi 28. Jadi 28 ya. Kemudian di sisi capital, J capitalnya 0 ya. Joy dan Jim ya, masing-masing 16 dan 12 ya. Jim dan Joy ya, balik. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini artinya apa? Artinya 28 ini akan didisburse ke Jim dan Joy ya, 16 ditambah 12 ya, 28. Oke, ini untuk yang solvent. Kalau insolvent berarti defisitnya ditanggung bersama. Defisitnya si J ditanggung bersama oleh Jim dan Joy. Ya. Gimana cara menghitungnya? Cara mengalokasikannya? Ya, dilihat komposisi kepemilikannya si Jim dengan Joy ya. Jim dengan Joy komposisinya berapa? 40, 20 ya. Totalnya kan 100 ya. 40, 40, 20. Tapi karena ada yang defisit, yang 40 ini tidak dipakai, 40-nya si J ini. Yang dipakai hanya 40 Jim dan 20 Joy. Kalau di total 40 tambah 20, 60 ya. Persentasenya adalah 40 dibagi 60 ya, atau 2/3 ya, 2/3 itu akan dikalikan dengan 3. 2/3 dikalikan dengan 3. Nah, jadi 2 yang dikurangkan dari modalnya si Jim. Sedangkan si Joy akan dikeluarkan sebesar 1/3 dari 3, yaitu 1. Ya, 1 dikeluarkan dari 12. Sehingga, dalam kondisi insolvent maka kas yang akan diterima total itu adalah 25 oleh masing-masing, partner yaitu Jim dan Joy ya. 25 dapatnya total. Nah, yang 3 tadi untuk menutup defisitnya si J. Oke. Lanjut. Partner memiliki loan balance dan defisit. Jadi ada loan balance sekaligus defisit. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu ada 2 alternatif ya, tergantung dari rule yang digunakan, mana yang diperkenankan, mana yang disebutkan di dalam soal kalau misalkan soalnya. Ya, alternatif pertama adalah right of offset rule. Jadi aturannya adalah ROO ya, ROO rule. Apa ini? Jadi kalau ada loan dan defisit itu bisa saling hapus ya, dengan cara mengoffset nilai loan dengan, defisitnya. Ya. Jadi partner yang defisit itu ternyata punya loan, ya, partner yang defisit punya loan. Nah, ditutupi dulu dengan, loan-nya itu bisa, ya, dengan pendekatan rate of
offset. Nah, kalau tidak menggunakan, rate of offset, maka caranya adalah dengan membayar terlebih dahulu, loan dari partner tadi, ya, bayar kewajiban dulu, baru kemudian sisanya kalau masih ada defisit, itu ditanggung bersama oleh para partner yang nilai capital-nya surplus, ya. Ya, posisi awal seperti ini, cash, loan from J, ya, J capital, J capital, dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita lihat, loan-nya adalah 5, sedangkan capital-nya J itu 8, ya. Dengan pendekatan ROO atau rate of offset rule, maka defisit dari J itu adalah sebesar 3, ya, karena 8 langsung di-offset ke 5, ya. 8 di-offset ke 5 jadinya 3. Ya, jadi posisinya adalah 25, 3, ya kan, 25 cash, 3 adalah, capital-nya J, ya. Nah, defisit yang 3 tadi ditutupi dengan, apa, capital-nya si partner atau sekutu yang lain, ya. Kalau insolvent, ya, kalau si J ini insolvent. Nah, kalau dia solvent, ya dengan cara kembali yang tadi, yang awal tadi, ya. Ya bayar dulu 3 untuk menutupi, defisit, ya. Kemudian cash-nya bertambah 3, ya, bertambah, menjadi 28 karena ditambah 3. Terus, apa, partner yang lain nggak perlu nalangin, ya, karena sudah ditutup oleh si partner yang defisit, ya. Defisitnya juga hilang, ya, karena posisinya kan di debit, di kredit, 3, 0 jadinya. Capital dari J-nya 0. Itu kalau solvent, ya. Kemudian yang berikutnya, ya tadi insolvent ROO, ya. Nah, berikutnya insolvent non ROO. Kalau insolvent non ROO tadi gimana bilangnya? Loan-nya harus diselesaikan dulu, harus dilunasi dulu. Caranya gimana? Caranya dari kas yang ada. Tadi kan urutannya yang pertama kreditor, ya, kreditor itu dibayar dulu, dilunasi. Kemudian yang berikutnya adalah, loan partner itu dilunasi menggunakan cash hasil penjualan, aset non kas, ya. Nah, setelah dilunasi akibatnya apa? Akibatnya kasnya kan berkurang, ya, kas yang ada di situ kan berkurang. Nah, sebesar 5, loan-nya kan 5 kebetulan di sini, ya. 25 dikurangi 5, oke. Kemudian sisi kreditnya, loan-nya hapus, ya, 5 dikurangi 5. Nah, defisitnya berapa? Defisitnya karena sudah diselesaikan, apa, karena menggunakan rule non ROO, ya, defisitnya tetap 8, ya, defisitnya tetap 8. Nah, 8 ini akan ditalangi oleh para partner yang lain yang capital-nya surplus, ya. Sesuai persentase, jadi 40-20, ya. 40/60 untuk si Jim dikalikan 8, maka pengurangnya adalah 5,3, sedangkan si, Joy itu, 20/60 atau sepertiga dikalikan 8, ya, ketemunya 2,7. Ya, ini pembulatannya. Oke, jadi, seperti itu, ya, untuk, variasi atau skenario dalam kondisi tertentu, ya, partner defisit, solvent insolvent, ya, ada loan balance sekaligus defisit, ya, menggunakan aturan ROO, non ROO, gitu, ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Ya, untuk tugas minggu depan kerjakan yang, kelompok ya. Kelompok itu nanti, eee, nomor-nomor yang ada keterangannya profit and loss sharing ya. Jadi bagi hasil, apa, profit, saya coba lihat dulu sebentar. Profit and loss sharing, ini dia. Oh ya, metode yang tadi itu disebut dengan likuidasi satu tahap. Ya, selesai. Untuk metode berikutnya dijelaskan minggu depan ya. Likuidasi bertahap nanti di sini ada partner yang melakukan, tugas mengkoordinir ya, merencanakan likuidasi, melakukan safe payment gitu ya, dan seterusnya. Ya, ini pembagian laba rugi sekutuan nomor 1, kemudian pembagian laba rugi, pembagian laba rugi juga. Yang pembubaran jangan dulu ya, yang pembubaran jangan dulu, dikerjakan minggu depan. Ya kalau mau nyicil sih nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Terutama untuk yang metode, satu tahap ya, selesai gitu ya. Rencana distribusi kas juga enggak, karena dia bertahap, likuidasi bertahap, oke. Ya, jadi nomor Bapak tadi 1, 2, 1, 2, 3, 4 ya. Udah itu aja, 4 soal. Dikerjakan secara kelompok ya. Kemudian, disiapkan juga minggu depan untuk kuis home and branch office plus konsinyasi ya. Nah, saya sedang mencari cara gimana cara, membuat kuisnya, apakah menggunakan Google Form atau bagaimana gitu ya. Ya nanti, eee, apa, kita pikirkan bersama lah. Kalau pas ujian itu yang di-upload apa? Yang di-upload scan ya? Scan, terus kode khasnya itu dari mana didapat? Dari Google Form juga atau dari mana? Dari filenya Aplikasi. pakai Aplikasi, Pak. Pak. Aplikasi. Oh, aplikasi yang di-share ya? Iya. Pakai apa? Pakai klik Ada 2 yang kali gitu ya? Diklik 2 kali gitu atau gimana? dimasukin filenya gitu Pak ke aplikasinya, baru nanti klik generate, ada kode khasnya. Oh, filenya di-upload ke aplikasi itu gitu ya? Kemudian akan menghasilkan angka. Iya. Angkanya Iya, Pak. di-copy. Ada angka dan huruf. Iya, nanti dimasukin Cifom. Oh iya. Wah, itu bikin aplikasinya piye gue? Ada di Play Store, Pak. Oh, pakai aplikasi yang ada di Play Store. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, setelah 4 kali ujian ya, kemarin mata kuliahnya berapa? 4 atau 5? 4. 4. Itu sudah terbiasa nggak dengan ujian semacam itu? Di mata kuliah yang lain nggak ada kendala ya? Enggak, kalau saya enggak sih, enggak tahu kalau teman-teman. Oh iya. Oke. Kalau kelas ini kan sebenarnya, tidak ada kendala ya, cuma ada yang susulan kemarin saya Pak Ami ya. Ami susulan, yang satunya enggak. Hash checker, oh ini ceker ya. Oke. Jadi dia, mengenerate kode hash. Kode hash itu sebenarnya kan ukuran file ya.
ukuran filenya itu berapa gitu. Kalau dia nggak sama, nggak cocok, kemungkinan filenya sudah dimodifikasi. Nah, masalahnya saya yang paling nggak setuju ini, yang nggak setuju itu file yang diupload sudah terlanjur diupload yang pertama, yang kedua dan ketiga itu tidak diakui itu loh. Harusnya kan selama masih masa tenggang nih, ya kan, ibaratnya kan masih ada waktu untuk mengupload, silakan aja upload sembarang gitu. Ya, tidak dibatasi hanya upload yang pertama yang diakui gitu loh. Atau dibatasi boleh selama 3 kali gitu, tapi jangan sekali. Ya, kalau sekali kan rawan ya. Sekali itu kemungkinan gagal, gimana kalau gagal nggak bisa rollback, nggak bisa kembali kan. Kalau kemarin gimana? Hanya yang file yang pertama yang diakui ya? Yang submit pertama. Nah, yang kedua dan ketiga gimana? Harusnya boleh lah. Oke. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Masih berapa menit lagi? Ya masih 13 menit. Kalau ingin ditanyakan, diskusi silakan. Ya, partnership ini menarik ya sebenarnya, menarik karena dalam dunia nyata itu banyak proyek-proyek yang dilakukan dengan cara perjanjian kemitraan ya. Contohnya yang tadi ya joint venture. Joint venture itu sering dilakukan oleh BUMN maupun anak perusahaan BUMN ya. Kalau untuk sektor publik ya. Nah, itu menarik kalau misalnya kita bisa lihat perjanjian atau agreement joint venture-nya, maka bisa dianalisis tuh ya, cost and benefit-nya bagaimana gitu. Ya, saya termasuk yang penasaran untuk ingin tahu gitu sebenarnya perjanjian dari kemitraan ya BUMN dengan anak perusahaannya itu seperti apa sih dengan pihak swasta, dengan pihak private gitu ya. Kemudian nanti ada tren juga public private partnership, itu sama seperti JV juga, kemitraan ya, partnership. Dan ada jangka waktunya kan, berapa lama dia harus menyelesaikan proyek ya. Kalau udah proyek selesai, maka dibubarkan. Nah, yang menarik adalah sebenarnya pembagian profit ya, pembagian profit itu tidak dalam prakteknya tidak harus net income ya. Itu bahkan bisa sharing-nya itu di omset ya. Jadi omset yang atas sendiri sales itu sudah mulai di-sharing gitu ya. Ya. Misalnya 50-50, oke 50-50. Tapi di dalam operasionalnya, di dalam belanjanya atau bebannya, itu bisa nggak 50-50 di dalam perjanjiannya. Nah, itu yang harus kita baca gitu ya, apa detail perjanjian yang secara rinci ya, menyebutkan komposisi profit sharing di situ ya. Kemudian ada istilah participating interest atau participant interest. Nah, ini menarik ya, proyek-proyek tambang dan sebagainya itu hasil produksi berapa. Nah, di situ ternyata sudah mulai di-sharing gitu ya, sudah mulai di-sharing. Ya, produksi jadi kan omset ya. Beban-beban yang sifatnya operasional bisa di-sharing, tapi beban yang sifatnya kerugian ke terkait dengan alam gitu ya, kerugian apa, sumber daya alam gitu ya, mungkin tidak tidak di-sharing gitu loh. Nah, ini menarik kalau komposisi dari bebannya aja sudah bervariasi gitu ya. Saya merepotkan. Kenapa? Ya. Kemudian
Yang kita kenal kemarin kan equity apa namanya, interest ya, yang kita kenal kan equity interest, tapi apa itu yang disebut dengan participating interest? Kita nggak tahu kalau kita nggak baca agreement-nya. Oke. Nah, kalau yang kita pelajari kan normatif ya, yang kita pelajari ini kan apa ya, ya teoritis, mudah untuk dipelajari, basic-nya lah, gitu, seperti itu. Dari net income, kemudian dipotong allowance, kemudian masih ada sisa dibagikan kembali. Nah, itu mudah ya, hitungan seperti itu mudah. Tapi dalam prakteknya itu di atasnya net income sudah mulai sharing. Termasuk nanti kalau yang teman-teman belajar terkait migas ya, bagi hasil migas, non migas gitu ya. Itu kan yang menjalankan penambangan kan bisa BUMN, bisa swasta gitu ya. Nah, itu juga partnership tuh ya. Kemudian sharingnya juga unik ya, tidak seperti partnership pada umumnya. Sayangnya dokumen-dokumen seperti itu confidential. Kecuali teman-teman ditempatkan sebagai auditor di BPK. Nah itu ya menarik, kalau sebagai BPK kan bisa apa saja diminta ya dokumen-dokumen. Baik, saya kira sampai di sini saja pertemuannya. Kita ketemu minggu depan. Kuis, mudah-mudahan saya sempat untuk membuat soalnya. Kemudian hasil LJU-nya bisa diumumkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Terus tugas-tugas jangan lupa dikerjakan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mungkin saya tutup aja. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan ya. Semangat. Ya, Pak. Terima kasih. Berpositif ya.